Halo sahabat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi terbaru, analisis mendalam, dan fakta-fakta akurat seputar sepak bola Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang cukup hangat dan penuh perhatian dari publik pecinta bola tanah air, yaitu perombakan Komisi Disiplin atau Komdis oleh PSSI. Langkah besar ini dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang kita semua tahu saat ini sedang gencar membenahi tata kelola sepak bola Indonesia. Perombakan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan buntut dari kegagalan Timnas Indonesia U23 melaju ke ajang Piala Asia U23 2026, meski seluruh laga kualifikasi dimainkan di kandang sendiri. Kegagalan itu tidak hanya menyisakan rasa kecewa, tapi juga menyadarkan banyak pihak bahwa ada masalah serius dalam sistem persepakbolaan kita. Maka, PSSI memutuskan untuk melakukan perombakan di beberapa komite penting, termasuk Komite Disiplin, Komite Wasit, dan menunjuk direktur teknis yang baru. Semua ini dilakukan demi satu tujuan besar, meningkatkan transparansi, integritas, dan profesionalisme sepak bola Indonesia. Latar belakang. Mengapa Komdis harus dirombak? Sebelum kita masuk ke detail perombakan, mari kita bahas dulu kenapa Komdis menjadi sorotan utama. Komdis atau Komisi Disiplin adalah badan yang bertugas mengawasi, menegakkan aturan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran di dunia sepak bola. Mulai dari pelanggaran pemain, pelatih, ofisial klub, hingga kasus-kasus yang mencoreng sportivitas di lapangan. Namun, selama ini Komdis seringkali menuai kritik tajam. Banyak keputusan yang dianggap tidak konsisten, bahkan kontroversial. Misalnya, ada kasus pemain yang melakukan pelanggaran berat hanya dihukum ringan, sementara kasus lain yang sejenis justru dihukum berat. Publik pun menilai Komdis sering tidak transparan dalam menjelaskan dasar keputusan mereka. Tak hanya itu, sebagian klub juga mengeluh karena merasa diperlakukan tidak adil. Beberapa klub kecil merasa lebih sering dirugikan dibandingkan klub besar. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa ada ketidakadilan dalam sistem disiplin sepak bola Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti ini, wajar bila publik menuntut perombakan Komdis, dan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir akhirnya berani mengambil langkah besar itu. Umar Hussein, sosok baru di Komdis dalam konferensi pers di Jakarta pada 16 September tahun 2025, Erick Thohir mengumumkan bahwa Komite Disiplin PSSI ini akan dipimpin oleh Umar Hussein. Siapa sebenarnya sosok ini? Umar Hussein dikenal sebagai figur yang memiliki latar belakang kuat di bidang hukum dan disiplin organisasi. Ia dipercaya mampu membawa aura baru bagi Komdis dengan pendekatan yang lebih profesional dan transparan. Menurut Erick, Umar Hussein akan segera memaparkan program kerjanya kepada ex-KPSSI atau Executive Committee. Program kerja ini akan jadi fondasi baru bagaimana Komdis bekerja ke depannya, termasuk dalam hal penegakan aturan, konsistensi pemberian sanksi, hingga transparansi kepada publik. Langkah ini jelas disambut positif, karena selama ini, publik sering merasa Komdis bekerja di balik layar tanpa ada keterbukaan. Dengan kepemimpinan baru, harapannya keputusan-keputusan Komdis tidak lagi menimbulkan kontroversi, melainkan menjadi rujukan keadilan yang dihormati semua pihak. Banyak suara minta perbaikan. Erick Thohir menegaskan bahwa desakan perbaikan bukan hanya datang dari dirinya atau internal PSSI, tapi juga dari banyak pihak, mulai dari klub, pelatih, pemain, hingga supporter. Ini bagian dari upaya kita melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh di Liga, karena kita tahu banyak suara-suara yang meminta adanya perbaikan di Komdis dan Komding, ujar Erick. Artinya, perombakan ini bukan hanya respons atas kegagalan Timnas U23, tapi juga bagian dari reformasi jangka panjang yang sedang digulirkan PSSI. Komite Wasit kini dipimpin Yoshimi Ogawa. Selain Komdis, Erick juga mengumumkan perombakan penting di Komite Wasit. Kini, komite tersebut dipimpin oleh Yoshimi Ogawa, seorang sosok yang sudah lama dikenal di dunia perwasitan internasional. Perlu diketahui, kualitas wasit di Indonesia sering menjadi sorotan. Banyak pertandingan di liga yang diwarnai keputusan kontroversial wasit. Tidak jarang, hasil pertandingan berubah gara-gara keputusan yang dianggap keliru. Hal ini tentu merusak kepercayaan publik terhadap kualitas kompetisi. Dengan menunjuk Yoshimi Ogawa,
PSSI berharap bisa membangun sistem perwasitan yang lebih baik, mulai dari peningkatan kualitas pelatihan, sertifikasi, hingga mekanisme evaluasi yang jelas. Yang menarik, Erik mengaku lega tidak lagi harus memimpin komite wasit secara langsung. Sebelumnya, Erik sempat turun tangan karena ingin memastikan ada perbaikan. Namun kini, ia menyerahkan penuh tanggung jawab itu kepada Ogawa, dengan keyakinan bahwa komite ini bersifat independen dan dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Komite wasit bersifat independen. PSSI menegaskan bahwa komite wasit bersifat independen. Artinya, keputusan mereka tidak bisa diintervensi oleh pengurus PSSI atau pihak lain. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menambahkan bahwa keputusan yang diambil komite ini sepenuhnya berada di tangan para ahli. Ini keputusan komite yudisial yang bersifat independen. PSSI tidak memiliki hak kepada publik terkait dengan keputusan-keputusan tersebut, ujar Yunus. Hal ini penting karena independensi adalah syarat utama agar kualitas perwasitan meningkat. Jika wasit bisa bekerja tanpa tekanan, mereka bisa lebih berani mengambil keputusan yang adil di lapangan. Alexander Ziewers, Direktur Teknis baru selain perombakan Komdis dan Komite Wasit, Erik juga memperkenalkan Alexander Ziewers sebagai Direktur Teknis PSSI. Jabatan ini sangat vital karena berhubungan langsung dengan pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Direktur Teknis bertugas memastikan adanya kesinambungan antara program pembinaan usia muda dengan tim nasional senior. Ia juga berperan dalam menyusun kurikulum pelatihan, filosofi bermain, hingga sistem scouting pemain berbakat. Dengan pengalaman Ziewers, PSSI berharap bisa menciptakan fondasi pembinaan yang lebih kuat, karena tanpa sistem pembinaan yang jelas, sulit bagi Indonesia untuk bersaing di level internasional. Kegagalan Timnas U23 jadi pemicunya. Perombakan besar-besaran ini sejatinya dipicu oleh kegagalan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Meski bermain di kandang sendiri, Garuda Muda gagal lolos. Hasil ini jelas mengecewakan. Publik merasa kesempatan emas terbuang percuma. Namun di balik kegagalan ini, PSSI melihat ada masalah sistemik yang harus segera dibenahi. Maka, perombakan bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan bagian dari rencana jangka panjang untuk memperbaiki sepak bola Indonesia dari akar-akarnya. Transparansi dan integritas, kunci perbaikan. Dalam konferensi pers, Erik menutup dengan pernyataan penting. Semua langkah ini dilakukan demi memastikan transparansi dan integritas. Ini semua kita lakukan bagaimana kita mau memastikan proses transparansi, integritas yang mau kita terus tingkatkan di persepakbolaan Indonesia, tegas Erik. Dua kata ini, transparansi dan integritas, memang jati kunci. Tanpa keduanya, sepak bola Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran masalah, kontroversi, kecurigaan, dan rendahnya kepercayaan publik. Dampak ke Liga Indonesia. Perombakan ini tentu akan berdampak langsung pada Liga Indonesia. Dengan Komdis baru, pelanggaran disiplin akan ditindak tegas dan konsisten. Klub, pemain, maupun ofisial tidak bisa lagi main-main dengan aturan. Dengan komite wasit independen, kualitas pertandingan diharapkan meningkat. Tidak ada lagi pertandingan yang dirusak oleh keputusan kontroversial wasit. Dan dengan direktur teknis baru, pembinaan jangka panjang bisa lebih terarah. Talenta muda bisa berkembang dengan baik, dan tim nasional bisa mendapat suplai pemain berkualitas. Reaksi publik. Bagaimana reaksi publik? Tentu beragam. Ada yang optimis, ada juga yang skeptis. Sebagian optimis bahwa dengan figur-figur baru, perubahan nyata bisa terjadi. Tapi ada juga yang skeptis, menilai bahwa perombakan hanya akan jadi formalitas jika tidak ada konsistensi dalam pelaksanaan. Namun, setidaknya langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI di bawah Erick Thohir. Mereka tidak tinggal diam, tapi berusaha mencari solusi. Harapan ke depan, tantangan terbesar adalah membuktikan bahwa perombakan ini bukan sekadar kosmetik. Komdis harus benar-benar konsisten. Komite wasit harus benar-benar independen, dan direktur teknis harus benar-benar membawa perubahan dalam pembinaan. Jika semua ini berjalan dengan baik, sepak bola Indonesia bisa naik level. Liga kita akan lebih profesional, timnas lebih kompetitif, dan kepercayaan publik pun kembali pulih.
Itulah sahabat Cek Fakta, pembahasan lengkap tentang perombakan Komdis PSSI dan upaya meningkatkan transparansi serta integritas sepak bola Indonesia. Kita sudah bahas latar belakang, sosok-sosok baru yang ditunjuk, kegagalan Timnas U23 sebagai pemicu, hingga dampaknya bagi liga dan harapan ke depan. Sekarang, tugas kita sebagai pecinta sepak bola adalah terus mendukung dan mengawal proses perbaikan ini. Jangan hanya menuntut hasil instan, tapi juga ikut memberi dukungan agar sistem baru ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta supaya tidak ketinggalan update terbaru, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan mari kita dukung bersama sepak bola Indonesia menuju era baru yang lebih profesional dan berintegritas.